terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Shalom sahabat Kristus. Hari ini kita mau merenungkan sebuah lagu yang sudah menjadi doa bagi begitu banyak orang. Berjudul Apapun Yang Terjadi. Lagu ini bukan sekedar nyanyian, tapi sebuah pengakuan iman, sebuah keputusan hati untuk berkata, Tuhan Yesus baik. Bahkan saat hidup tidak terlihat baik, beberapa banyak di antara kita yang sedang menjalani masa sulit hari-hari ini, mungkin dalam pekerjaan, dalam kesehatan, atau dalam keluarga. Dan terkadang, di tengah semua itu, satu kalimat sederhana ini menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita lihat lebih dalam, mengapa lagu ini begitu kuat dan relevan dengan perjalanan iman kita. Lirik pertama berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalimat ini bukan ucapan orang yang hidupnya tanpa masalah. Ini justru lahir dari hati yang pernah menangis, tapi memilih tetap percaya. Lirik ini mengingatkan kita, kebaikan Tuhan tidak berubah oleh keadaan. Dia tetap baik, meskipun doa belum dijawab, meskipun jalan belum terbuka, meskipun hati sedang terluka. Ada bagian kedua yang berkata, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kata tetap di sini penting. Artinya, aku tidak menunggu keadaan membaik untuk memuji Tuhan. Aku tidak menunggu mujizat datang, baru berkata Tuhan baik. Aku mengatakannya sekarang, di tengah proses, di tengah ketidakpastian. Dan saat kita sampai di bagian chorus, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Inilah inti penyembahan sejati. Bukan karena Tuhan memberi yang aku mau, tetapi karena Dia sudah memberi dirinya, kasih yang tidak bisa kubalas dengan apapun. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini bukan sekedar nasihat moral, ini panggilan rohani. Menurut tafsiran Wiersbe, ucapan syukur dalam segala hal bukan berarti kita bersyukur untuk segala hal, tetapi di dalam segala hal. Kita tidak perlu bersyukur karena sakit, karena kehilangan, karena air mata, tetapi kita tetap bersyukur di dalamnya. Karena kita tahu Tuhan tetap bekerja di balik semua peristiwa. Matthew Henry menulis, hati yang mengenal Tuhan akan menemukan alasan untuk bersyukur bahkan di saat yang paling gelap. Jadi, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita sedang mempraktekkan ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bukan hanya hafal, tapi hidup di dalamnya. Kita belajar melihat kebaikan Tuhan di tengah kekacauan dan menemukan damai di tengah badai.
Sahabat Kristus, lagu ini menantang kita untuk memeriksa hati. Apakah kita hanya menyembah Tuhan saat keadaan baik? Atau kita menyembah karena tahu Tuhan tetap setia walau hidup berubah? Coba bayangkan, seorang ibu yang berdoa bertahun-tahun untuk anaknya yang jauh dari Tuhan. Namun setiap hari tetap berkata, "Tuhan Yesus baik." Seorang pekerja yang bergumul dengan tekanan ekonomi, tapi tetap menyanyikan lagu ini dengan air mata. Mereka bukan orang yang putus asa, mereka adalah penyembah sejati. Lagu ini mengingatkan kita, penyembahan tidak mengubah Tuhan, tapi mengubah hati kita. Ketika kita berkata, ku sembah kau Bapa, kita sedang menyerahkan kendali dan berkata, Tuhan, Engkau tetap baik, walau aku tidak mengerti semuanya. Dan dari situlah lahir kedamaian sejati, bukan dari keadaan, tapi dari kehadiran Tuhan. Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Sahabat Kristus, kiranya lagu apapun yang terjadi menjadi doa yang terus kita nyanyikan, bukan hanya di gereja, tapi juga di ruang kerja, di rumah, di setiap musim hidup. Mari kita pegang firman dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Dia tidak berubah, kasih-Nya tidak berkurang, dan kasih itu cukup untuk meneguhkan langkah kita hari ini. Bagikan video ini supaya lebih banyak orang diingatkan bahwa iman sejati tidak tumbuh di saat senang, tetapi di saat kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik, meski dunia tidak baik. Tuhan Yesus memberkati.